Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Sapitri, NPM 18140055. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang permasalahan sosial emosional anak usia dini dan upaya guru dalam mengatasinya. Jadi langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian permasalahan. Permasalahan pada anak digolongkan menjadi 3, yaitu ada masalah fisik, psikososial, dan masalah belajar. Untuk contoh permasalahan fisik, yang pertama ada gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, gangguan gerak peniruan stereotipik, gangguan perkembangan bahasa, gangguan kesehatan, buang air besar di sembarang tempat, hiperaktif, neuropati, ngompol, gagap, kidal. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari permasalahan fisik. Yang kedua, ada permasalahan psikis. Contoh dari permasalahan psikis pada anak yaitu ada gangguan konsentrasi, intelijensi baik tinggi maupun rendah, berbohong, emosi dalam perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lainnya. Nah, itu tadi ada 4 contoh permasalahan psikis pada anak. Lalu yang ketiga ada permasalahan belajar. Di sini ada juga contoh permasalahan belajar pada anak. Yang pertama itu masalah-masalah bahasa. Yang kedua masalah perhatian dan aktivitas. Yang ketiga masalah-masalah daya ingat. Dan yang terakhir masalah-masalah kognitif. Lalu ada lagi masalah sosial dan emosi. Contohnya yang pertama tingkah laku agresif. Yang kedua daya ingatnya kurang, pemalu, anak yang manja, negativisme, perilaku berkuasa, dan terakhir perilaku merusak. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari 4 permasalahan yang ada pada anak usia dini. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di sekolah menunjukkan bahwa ada permasalahan yang dialami oleh anak usia dini seperti sosial dan emosional. Di kelompok A Rodatul Atfal dari jumlah 15 anak. Nah, di situ ada 5 anak yang memiliki hambatan dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. Di kelompok B dari jumlah 20 anak, ada 5 orang anak juga yang memiliki hambatan dalam aspek perkembangan sosial emosionalnya. Seperti halnya yang terjadi di mana anak belum bisa menyapa sesama teman yang baru datang. Anak belum bisa bersabar menunggu giliran dan belum bisa mengungkapkan keinginan yang seharusnya pada saat usia anak sudah mulai bisa. Nah, jadi ada 3 permasalahan sosial emosional anak yang ada di Raudatul Atfal untuk kelompok A dan kelompok B. Lalu permasalahan yang tergambar di sekolah yaitu berdasarkan hasil pengamatan terhadap permasalahan sosial emosi anak usia dini, ada 10 orang anak yang terlihat jelas mengalami permasalahan sosial emosi tersebut dan harus ditangani dengan sebaik mungkin. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, terdapat permasalahan yang dialami oleh beberapa anak. Yang pertama, taat peraturan dan mengikuti aturan atau rutinitas kegiatan. Yang dimana 2 anak belum bisa mengikuti aturan, bahkan menolak aturan yang ditetapkan pihak yayasan. Nah, yang kedua, sikap sabar. Dari sikap sabar ini ternyata ada 3 anak yang belum bisa mengontrol kesabaran. Anak usia dini memang harus diajarkan tentang sikap sabar. Jika tidak, maka akan terjadi keributan yang menjadikan semua kegiatan tidak terkendali.
Lalu permasalahan yang ketiga adalah masalah kemandirian. Di sini ada 2 anak yang belum berkembang dalam hal ini, karena di taman kelompok bermain sudah diberikan pembiasaan agar anak bisa belajar sendiri. Seperti halnya tidak ditemani lagi oleh orang tuanya jika sudah masuk ke lingkungan sekolah. Lalu di sini ada permasalahan keempat, yaitu tanggung jawab. Di sini ada 3 anak yang masih belum mengerti tentang tanggung jawab seperti yang terjadi pada saat penelitian di tempat. Salah satu anak tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Nah, untuk rasa tanggung jawab, anak seharusnya mengambil pel lantai dan membersihkannya secara perlahan untuk pembiasaan. Akan tetapi, sebaliknya, anak malah menatap lantai yang basah, tidak melakukan apa-apa. Nah, lalu kita ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam permasalahan perkembangan sosial emosional anak usia dini di kelompok bermain, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terlihat bermasalah, yaitu yang pertama, faktor keluarga, yang mana kedua orang tua sibuk bekerja sehingga kurangnya meluangkan waktu untuk anak tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung bagi anak untuk mengembangkan aspek sosial emosional sehingga orang tua cenderung membiarkan anak bermain atau diam di dalam rumah. Itu menjadi salah satu egoisme orang tua biasanya. Terlalu ingin melindungi anak atau terlalu tidak peduli pada anak. Di sini lanjut kita membahas peran guru. Peran guru dalam menghadapi permasalahan sosial emosi pada anak usia dini di sekolah dengan melakukan penegasan, pengulangan, mengingatkan, dan pembiasaan. Karena kegiatan yang dilakukan di sekolah adalah lebih kepada pengasuhan anak. Jadi memudahkan guru untuk melatih anak untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional. Melakukan kegiatan pembelajaran seperti bermain outdoor dan indoor yang di dalamnya diberikan peraturan, mengingatkan, dan pembiasaan kepada anak. Contoh sederhananya, anak tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi, guru memberikan penegasan kepada anak, tolong buang sampah ke tempat sampah. Jika anak tidak mendengarkan, maka guru memberikan pengulangan, dan jika anak lupa, maka guru akan mengingatkan. Solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan sosial emosi anak usia dini di sekolah, yaitu kerjasama antara guru dengan guru, guru dengan ketua yayasan, dan guru dengan orang tua. Yaitu yang pertama, menggunakan peraturan yang sama di rumah dengan di sekolah atau di rumah dengan di yayasan. Yang kedua, penegasan yang sama. Yang ketiga, pengulangan yang sama di rumah dengan di sekolah. Misalnya, pengulangan yang masalah buang sampah sembarangan tadi, kita lakukan juga di rumah untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, pembiasaan yang sama dan mengingatkan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan anak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari kerjasama tersebut dilakukan guru atau ketua yayasan pada saat orang tua datang menjemput anak atau mengantar anak untuk membicarakan apa yang terjadi pada anak mereka dan bagaimana orang tua harus menyesuaikan peraturan yang dibuat para guru di sekolah dan dilakukan juga di rumah, sehingga permasalahan anak dapat ditangani dengan sebaik mungkin. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa komponen dan aspek atau indikator yang peneliti ambil untuk alat mengumpulkan data agar hasil yang didapat lebih optimal, yang terdiri dari kesadaran diri, tanggung jawab diri dan orang lain, dan perilaku prososial. Kiranya sekian pemaparan dari saya, salah dan khilaf mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.